Saudara, sifat bohong itu sifat jelek. Bahkan banyak ulama memasukkan bohong itu minal kabair, bukan shaghair, saudara. Bohong itu bagian dari dosa besar, bukan dosa kecil. Apalagi kalau bohong itu, saudara, merugikan orang lain, merusak agama, saudara, merusak kepercayaan yang ada di sekitar kita. Itu bisa menjadi dosa besar. Seorang bohong jadi adat istiadat masyarakat, di mana-mana orang pada bohong. Apalagi kemarin 10 tahun presidennya bohong dulu. Pagi bohong, siang bohong, sore bohong, malam bohong. Sampai saya waktu di Mekah tahun 2019 karang lagu, judulnya Si Raja Bohong. Ntar biar Habib Hanif yang bawain. Masya Allah, saudara, saya ngelihat saudara ngebohongnya pejabat ini, perilakunya makin hari makin tengil. Orang Sunda bilang apa tengil? Kalau orang Betawi bilang tengil. Tengil, sombong, ngeselin, sombong, ngenekin, nah itu tengil tuh. Saudara, tingkah lakunya udah tengil udah. Nah, bagaimana nggak tengil, saudara? Terjadi bencana di Aceh, terjadi bencana di Sumatera Barat, Sumatera Timur. Ada jenderal kepala BNPB, saudara, bikin pernyataan, belum turun nih dia ke lapangan, dia bikin pernyataan. Apa pernyataannya? Ah, itu kan ramenya cuma di medsos doang. Iya, orang mau ngomong begitu turun dulu, betul, 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 turun dulu, lihat. Betul gak itu bencana biasa? Betul gak itu bencana kecil? Betul gak itu bencana? Nggak ada masalah. Kalau sudah lihat ke lapangan, lihat Acehnya, lihat Sumatera Utaranya, lihat Sumatera Baratnya, baru boleh bicara, saudara. Ini turun belon, kalau dia bilang, ah hebohnya cuma di medsos doang, pala lu menyan. Berarti kan dia bohong tuh. Dia bohong, saudara. Orang bencana besar-besaran dibilang gak ada apa-apa, cuma di medsos ramai. Bohong tidak? Bohong tidak? Ada lagi menteri di lapangan, depan wartawan, depan masyarakat. Masyarakat tanya, Pak Presiden, bagaimana ini listrik nih di Aceh? Si menteri langsung ditanya, Presiden langsung tanya, Pak Menteri, bagaimana tuh listriknya? Beres, sudah 93% nyala semua. Nggak tahu nyatu belum nyala. Kacau tidak? Kacau tidak? Kacau tidak? Itu jujur apa bohong? Jujur apa bohong? Jujur apa bohong? Astagfirullahaladzim. Saudara, kok bisa ya menteri depan presiden, depan kamera, ditonton rakyat ngebohong? Bisa, bisa. Nah, saya mau tanya nih, sifat bohong begini biarkan atau lawan? Biarkan atau lawan? Siap bongkar kebohongan? Takbir. Jadi saudara, ya Allah, gimana ya? Presiden gara-gara banyak bohong dulu, saudara, 10 tahun berjalan, saudara, dulu karena sering bohong sampai ijazahnya orang nggak percaya asli. Dia nanya, kenapa seorang nggak percaya saya? Lalu sering bohong. Orang kalau sering bohong, saudara, ada pepatah dalam bahasa Indonesia, sekali lancung ujian seumur hidup orang tak percaya. Betul? Sekali Anda berbohong seumur hidup, Anda nggak akan dipercaya sama orang, saudara. Jangan bohong. Nah, dia bohong melulu. Apa dia bilang? Kita punya uang banyak, di kantong saya ada 1000 triliun. Sampai sekarang seperak nggak kelihatan. Saya tanya, jujur apa bohong? Jujur apa bohong? Jawab, jujur apa bohong? Malah Ustaz Sobri mengoreksi saya, bukan 1000 triliun, 11.000. Nah, bohongnya gede bener tuh. Mobil nasional SMK sudah ribuan dicetak, ribuan orang yang pesan. Sampai sekarang gue nggak pernah lihat. Saya mau tanya, itu benar apa bohong? Benar apa bohong?
ada lagi yang lebih menyedihkan. Petani dikumpulkan di Jawa, saudara. Enggak salah di Wonosobo atau di Ponorogo. Dikumpulkan, petani udah kumpul ratusan orang. Kenapa pada kumpul petani? Mau dikasih mesin traktor. Tahu mesin traktor kan? Oh, mesin traktornya dipasang, ada 100 mesin, girang petani. Datang presiden, 1-2 petani disuruh maju, suruh terima, simbolik. Secara simbolik. Pokoknya nanti presiden pulang, bagi-bagi, 1 petani 1 traktor. Seneng petani. Begitu presiden pulang, traktornya dibawa lagi sama pabrik. Dibawa lagi. Pabrik ditanya, kenapa anda bawa? Kan presiden udah bilang, ini 100 buat petani. Kata yang punya pabrik, lah itu aja belum dibayar. Kalau saya bagiin, siapa yang bayar? Ini kejadian, saudara. Fakta, bukan fitnah, bukan hokok tega ngebohongin petani, kurang ajar. Saya mau tanya tuh, itu benar? Itu sikap begitu tuh benar apa bohong? Benar apa bohong? Nyakitin tidak bohong? Petani disakiti bohong. Itu sifat berbahaya. Soal ijazah, jangan salahin. Kalau sekarang ada pihak mengatakan itu bohong, itu bohong, itu bohong. Saudara, kenapa? Karena orangnya sering berbohong. Nah, soal ijazah gampang kok. Saudara, gampang bawa yang asli biar semua ngelihat dan mati diperiksa secara independen. Ini kadang-kadang polisinya tengil juga. Ini ijazahnya ya, coba lihat ya, tapi jangan disentuh. Ya, dilihat boleh, tapi jangan disentuh, nggak boleh dipegang. Ini polisi lagi main sinetron, apa bagaimana sih? Kan yang datang ahli, yang datang ini kan orang-orang yang memang, saudara, punya keahlian di bidang itu. Nggak apa-apa. Coba lihat, oh ya, ini kertas yang asli nih. Oh, coba lihat fotonya, baru atau memang sudah lama dari dulu. Kelihatan semua, saudara. Megang nggak boleh, cuman boleh ngeliat. Tapi tetap diminta untuk diakui asli. Astagfirullahaladzim. Jadi saya lihat nih banyak bohong, saudara. Banyak bohong. Ada ijazah kursus wakil presiden, katanya S1. KPU nyata S1. Ternyata begitu diperiksa, saudara, SMA aja nggak lulus. Masih diperdebatkan soal SMA-nya, S1 nggak ada. Saudara, orang jadi wakil presiden lulus SD pun nggak apa-apa, lulus SMP nggak apa-apa, nggak sekolah negeri juga nggak apa-apa, asal jangan bohong. Ini persoalan bohong, ini berbahaya, saudara. Jokowi bukan lulusan UGM, nggak ada masalah. Jokowi tidak punya S1, tidak ada masalah. Jokowi tidak pernah sekolah, tidak ada masalah, saudara. Tapi jangan nggak sekolah bilang sekolah, nggak punya ijazah bilang punya ijazah, nggak pernah kuliah bilang kuliah. Bohong dosa besar. Yang dibohongin bukan 1 orang, 375 juta rakyat Indonesia. Masya Allah. Jadi ini negeri bagaimana ceritanya, saudara. Dulu Pak ya, Bu ya, tahun 45 profesor di Indonesia nggak banyak, masih dihitung jari. Doktor di Indonesia dihitung jari. Tapi kita mampu punya presiden sekelas Bung Karno. Kita mampu punya wakil presiden sekelas Bung Hatta. Nggak repot pemilu, nggak repot ada DPR. Orang-orang pinter kumpul, ya udah, Bung Karno, Bung Hatta jadi presiden dan wakil presiden. Zaman sekarang profesornya ribuan, doktornya ribuan, jutaan orang berpendidikan, saudara, untuk memastikan presiden dan wakil presiden ijazahnya asli atau bukan, bungkam. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini gara-gara apa nih? Gara-gara bohong dibiar. Bahaya tidak? Bahaya tidak? Bahaya tidak? Tapi ngebohong, di kantong saya ada 1.000 triliun untuk bangun negara. Itu bohongnya bohong bagus apa jelek? Bagus apa jelek? SMK akan diproduk ribuan, yang mesen udah puluhan ribu.
udah nggak bisa lagi nih diketak di jalan seekor kita nggak lihat tuh SMK. Saya tanya tuh bohong begitu bagus apa jelek? Bagus apa jelek? Menteri ngebohongin presiden, listrik belum nyala dia bilang udah nyala, bagus apa jelek? Bagus atau jelek? Nah, bohong-bohong begini mesti kita lawan. Saya nggak peduli mau yang bohong itu pejabat, rakyat, kiai, santri, bohong harus kita lawan. Setuju? Setuju? Takbir.